Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita mau ngebahas soal matematika, yaitu soal tes 2022 ya guys ya. Topiknya adalah tentang functions and graph guys. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soal latihan konten kali ini di link di kolom deskripsi di bawah guys ya. Jadi soalnya ini sedikit guys, dan saya minta maaf dulu karena soalnya ini dalam bentuk foto atau screenshot guys ya. Jadi mungkin kalau sempat saya akan ketik ya, tapi sementara ini sudah saya tebelin dengan pensil ya, seperti itu. Kita akan langsung lihat pembahasannya di konten kali ini dari soal yang pertama. Given that fx equals to absolute value from 2x plus 3 and gx is equals to 1 minus x ya, kamu bisa baca di soalnya. On the same set of x's, sketch fx and gx. Nah, kalau gambar yang gx gampang, itu kan gambar persamaan garis. Nah, di sini untuk mempercepat, saya pakai bantuan software ya. Saya pakai Desmos. Kalau kalian mau pakai GeoGebra itu boleh. Tapi kalau kalian yang masih bingung gimana gambar garisnya, kamu sebetulnya bisa menggambar seperti ini guys ya. Jadi ini saya kasih contoh untuk yang GX. Kalau GX itu berarti kamu masukin nilai X. For example ya, X-nya itu misalkan 0. Kalau X-nya 0, nanti Y-nya 1 nih ya. Ini 0, terus ininya 1 ya. Ini untuk GX. Untuk yang warna si merah nih ya, kamu bisa perhatikan. Kalau misalkan, let's say min 4 deh. Ya, min 4. Katakan min 4. Jadi 1 min 4 ini jadi 5. Nah, kan kamu akan dapat titiknya tuh ya. Nah, dapat titik di sini dan nanti dapat titik yang ini. Nanti kamu garis seperti itu. Nah, itu untuk GX. Sebenarnya untuk yang FX itu juga mirip caranya. Cuma ada sedikit perbedaan, guys. Nah, untuk yang FX ya, kan itu kamu sebetulnya ada tanda absolut. Tanda absolut ini sebetulnya apa artinya ya? Absolute value ya, kalau ada seperti ini nih, Y sama dengan, nah kayak begini, artinya itu di-reflect di sumbu X-nya. X-aksis seperti itu. Jadi ini sebetulnya garisnya tuh panjang sampai ke bawah, tapi ya ini garis aslinya nih. Ini kalau Y sama dengan 2x plus 3 aja tuh dia garis kayak begini. Tapi yang di bawahnya tidak perlu dipakai. Dia justru dicerminkan di sumbu X. Makanya dia mantul ke bawah seperti itu. Jadi bentuknya V-shape ya, bentuknya seperti huruf V seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan yang absolute value ya, intinya sama ya, itu kayak menggambar persamaan garis, tapi yang di bawah sumbu X itu dicerminkan ke atas seperti itu. Ya. Nah, using algebraic method, find the coordinates where fx and gx intersect. Nah, algebraic method berarti kamu harus hitung, jadi bukan berdasarkan sketch diagram ya, karena bisa aja tidak akurat kalau sketch diagramnya dari yang metode A. Nah, tapi kalau kalau pakai Desmos sebenarnya ketahuan sih itu min 4,5 dan itu sebenarnya min berapa? 2/3, koma berapa gitu ya. Sebenarnya bisa kelihatan. Ini tapi kan Desmos ya, itu kan akurat. Nah, kalau algebraic itu kita boleh kuadratin seperti ini ya, kanan dan kirinya. Kita kuadratin, kemudian kita pindah ke sebelah kiri guys ya. Nah, ke sebelah kiri, kemudian saya memfaktorkan. Nah, ingat di sini ada teknik khusus memfaktorkannya ya biar agak cepat. Ya, ingat ya, jadi kalau A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0, faktornya itu A plus B, A min B sama dengan 0. Ya, karena di sini A dan yang di sini B, jadilah sebagai berikut ya, ini A tambah B, yang ini A dikurang hati-hati. Hati-hati ya, ini tandanya itu berubah guys ya, hati-hati guys. Ya, diperhatikan karena ini minus ya. Disimplify dan kemudian kamu hitung, nanti didapat nilai X-nya itu negatif 4 dan X-nya min 2/3. Sesuai dengan jawaban yang ada di ini ya. Ya, kalau kamu perhatikan. Cuma dalam bentuk pecahan guys ya. Kalau di Desmos itu kan dalam bentuk desimal ya. Intinya sama aja. Untuk dapetin 5-nya kamu masukin aja ke grafiknya lagi guys ya. Ke salah satu, nanti didapat nilai Y-nya adalah demikian guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang 1A dan 1B. Nah, sekarang kita lihat, hence or otherwise solve the inequalities fx lebih kecil dari gx. Nah, kamu lihat fx itu yang warnanya hijau. Ya, lebih kecil daripada si gx. Nah, jadi fx lebih kecil dari gx itu artinya kan seperti ini nih. Jadi grafik yang warna hijau, kapan dia bisa lebih kecil dari grafiknya yang warna merah? Nah, kalau kamu perhatikan, pada saat kapan? Nah, pada saat di sini guys rentangnya. Ya, pada saat rentang waktu ini nih, ya X-nya nih, kalau kamu lihat nih ya, jedaknya yang ini nih ya, bentuk yang ini nih, yang saya stabilo highlight warna kuning, itu menunjukkan bahwa nilai yang hijau itu selalu lebih kecil daripada yang merah. Nah, ini berarti tinggal jawabannya kamu tinggal tulis min 4 lebih kecil X, lebih kecil dari min 2/3. Seperti itu, guys.
Kalau misalkan ditanya kebalikannya, kapan yang si hijau ini lebih besar dari yang merah? Berarti kan ada dua nih, dua daerah, yaitu pada saat X lebih kecil dari -4 atau X lebih besar dari -2/3 ya. Ini adalah jawabannya, tapi kebetulan nggak ditanyain guys ya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 1 ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor kedua. Oke, berikut adalah soal yang nomor 2-nya. Given the functions f(x) adalah bla bla bla. Kalian bisa lihat. Yang satu itu x kuadrat min 4x plus 6, ya. Ini saya sedikit zoom terlebih dahulu. Nah, di sini domainnya adalah x lebih kecil sama dengan 1, sedangkan fx itu bisa nilainya x plus 3 dengan domain x lebih besar dari 1. Ya, sebelah kanan ini maksudnya itu domain, guys. Yang sebelah sini ini artinya domain. Ya. Sketch the graph of fx. Jadi fx-nya itu ada dua jenis. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Jadi ketika x-nya lebih kecil sama dengan 1, dia bentuknya kurva pangkat 2 yang bentuknya kayak begini. Sedangkan kalau yang lebih besar dari 1, dia x plus 3, yaitu garis. Nah, seperti ini guys garisnya. Ya. Nah, cara tahunya bagaimana ya kamu tinggal plot aja. Misalkan untuk yang garis ya, ini tinggal plot secara simpel aja, misalkan kalau X-nya misalkan 1, kan ininya 4, 1 dan 4. Kalau 2 nanti ya 5, seperti itu ya, ini kan 2,5 nih. Terus kamu tarik garis. Nah, yang membedakan di sini adalah domainnya, kamu perhatikan. Kalau domainnya ini yang ada tanda sama dengan dia itu, titik dotnya itu full, sedangkan kalau tidak ada tanda sama dengan dia kopong ya, jangan diisi, jangan diarsir, seperti itu, ya. Ini adalah gambar sketsnya untuk yang fx. Kita akan coba lanjut ke bagian 2b. Nah, find the value of x for which fx equals to 6. Kalau fx equals to 6 itu sebenarnya kamu boleh tarik garis begini guys ya untuk cross check. Nah, kayak begini. Jadi sebenarnya ada dua jawaban. Nah, kita lihat guys ya. Yang pertama, kita anggap yang garis dulu. Jadi 6 sama dengan x plus 3, berarti nilai x-nya adalah 3. Nah, ini 3 itu sebetulnya kita cek ke domainnya ya. Ini memenuhi karena x lebih besar dari 1 guys ya. Jadi ini kita bisa terima solusinya. Oke ya guys ya. Kemudian kita lanjutkan ke sorry ya. Oke. Sorry, tadi titik yang 2,5 itu bukan di sini guys. 2,5 itu ternyata di sini. Maaf saya suka. Nah, ini 2,5. Berarti ini 3 nih. 3,6 ya titik yang ini nih. 3,6. Kemudian kalau yang fx-nya itu ada x kuadrat min 4x plus 6, bagaimana? Ketika kamu faktorin, kamu akan dapetin dua jawaban, 0 dan 4. Nah, yang diambil itu jawabannya 0. Kenapa yang 4 di-reject? Kenapa, guys? Ya, karena ternyata domainnya itu mengatakan bahwa di sini x-nya lebih kecil sama dengan 1. Ini kan ya tidak sesuai domain. Makanya kita tolak seperti itu, ya. Dan dari gambar dari sini juga udah jelas 0,6 guys, ya. Jadi jawabannya untuk yang 2B ini adalah solusinya X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 guys ya. Formatnya kurang lebih boleh seperti ini. Lanjut untuk bagian yang 2C, explain why there is no solution for fx equals to 2. Ya, kamu bisa lihat aja dari graf. 2 ini kan posisinya sekarang gini nih aja kalau kita zoom paling bawahnya aja itu nilai paling rendahnya itu aja 3, paling rendah 3 ya, terjadi pada saat x sama dengan 1. Jadi from the graph we can see minimum value for fx equals to 3, as result there is no solution for fx equals to 2. Seperti itu. Kalian boleh jelasin ya dari grafik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kamu belajar composite functions ya. If functions f and g are defined by bla 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 respectively and bla 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 ya. Find the value of m for which gfm sama dengan ggm. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti bahwa apa yang bisa kita lakukan di sini ya, kita tulis untuk yang sebelah kiri. Nah ini sorry, saya harusnya kan dalam M ya, tapi saya lupa dan saya rewrite-nya dalam X waktu kemarin coba-coba ya. Jadi ya intinya sama aja kan nyari M, saya ubah dalam X ya, intinya sama aja. Jadi Fm ini ya, yang Fm ini kita input ya ke dalam function G. Jadi seperti ini guys ya. Oke. Kalau yang ggm itu berarti function G dimasukin ke function itu sendiri ya.
Jadi dimasukin ke sini. Nah, ini kamu memang harus teliti untuk expand dan mencari nilai X-nya seperti itu. Ya, nanti akhirnya at the end kamu bisa kali silang, dipindah ruas dan dapat 0 sama dengan 4x kuadrat min X min 3. Atau sebenarnya harusnya adalah 0 sama dengan 4M kuadrat min M min 3. Well, intinya kurang lebih seperti itu. Kamu faktorin, nanti didapat nilainya min 3/4 atau sama dengan 1, guys ya. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor ketiganya, seperti itu. Oke guys, sejauh ini bagaimana so far? Jika masih kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung kontak ke saya di WA atau kalau kalian mau taruh pertanyaan kalian di kolom komentar itu juga boleh, silakan. Saya akan usahakan bisa jawab secepatnya. Boleh loh sambil pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian juga. Nah, kita lanjut ke pertanyaan 4, guys. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita di konten kali ini. Untuk nomor 4, ini kalian akan belajar menentukan domain range, ada inverse function, seperti itu, guys ya. Kita akan lihat satu-satu, guys. Function f and g are defined bla 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 bla. Nah, kalian bisa baca ya. Ini kalau kamu nggak kelihatan untuk yang g, gx itu x min 3 per x plus 2 ya, dengan domain x tidak sama dengan min 2. Seperti itu. Sekarang ditanya expression of g, inverse of g. Nah, inverse pada intinya adalah mencari x bla 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 in terms of y, seperti itu ya. Karena kebalikannya. Nah, ini ya kita buat y sama dengan x min 3 per x plus 2. Sebenarnya ada cara rumus cepatnya, tapi saya nggak pernah ngajarin ke murid-murid saya. Saya biasanya menggunakan pengertian seperti yang tadi ya. Kalau inverse itu dicari nilai x in terms of y. Berarti di sini kita coba kalikan silang, nanti kemudian kita pindahin ruasnya. Kalau pindahin ruas, nanti dapat hasilnya adalah demikian nih. Ya, x sama dengan min 2y min 3 per y min 1. Nah, ini kan sudah kebalikannya nih ya. Awal semulanya kayak begini nih, ini awal mulanya. Sekarang kita jadikan x bla 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 y kayak gitu. Nah, ini adalah inverse. Nah, tinggal formatnya kamu ubah lagi menjadi seperti ini ya. Inverse of g equals to negative 2x minus 3 over x minus 1. Seperti itu. Ya, itu jawaban untuk yang bagian nomor 4A. Dan kita akan lanjut ke 4B, yaitu kita diminta menentukan domain dan range dari inverse of G itu sendiri. Nah, ingat guys, jadi domain dari Gx itu adalah merupakan range dari inverse-nya. Sedangkan range dari Gx itu adalah domain dari inverse of G. Ini kebalikannya aja. Ya, kebalikannya. Jadi maksudnya gini, saya bantu pakai gambar guys ya. Jadi misalkan ini adalah domain. Terus kan ini adalah range. Berarti kan ini ke sini fx atau gx. Saya ganti gx aja ya. Gx di sini. Sedangkan kalau inverse of Gx, dia itu kebalikannya, kayak begini. Berarti yang ini kan domainnya dia. Yang ini adalah range-nya. Nah, jadi seperti itu kebalikannya. Kalian tinggal tulis aja yang sama, dan ya, untuk range-nya Gx, inverse of G maksudnya, itu adalah domain. Cuma kamu ubah ya. Ini kan Y, seperti itu ya. Kalau untuk domain G inverse-nya, itu kamu ganti jadi X. Kurang lebih seperti itu. Ya guys ya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 4B. Misalkan kalau sejauh ini saya ada salah hitung, atau ada salah konsep mengajar, tolong please diralat biar kita semua sama-sama belajar juga guys. Kita akan lanjut ya, tapi semoga aja nggak ada yang salah ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor 4C. Nah, kita lihat nih. 4C ini ya, kita diminta menghitung inverse. Ya, tanda ini tuh tanda inverse. Berarti kita harus coba hitung inverse-nya dulu. Caranya kita tadi ya, ini kan y sama dengan x. Nah, ini kita ubah kayak begini. Ya. Jadi cara ubahnya tuh Q-nya dipindah ke kiri. Jadi ini sebenarnya ada satu step-nya. Dia begini sama dengan nah, terus kemudian dibagi P. Ya. Jadi inverse of x itu adalah x minus q per p semuanya. Kemudian kita coba masukin nilainya 3 dan itu sama dengan J2 ya, dimasukin 2 ke function G dan ini didapat nilai persamaannya. Ini dapat persamaan guys. Ujung-ujungnya nanti kamu akan menggunakan metode substitutions or elimination method. Jadi ini P sama dengan 4Q kurang 12 kayak begitu. And then persamaan yang satu lagi itu adalah yang ini guys. Ya. Nah, ini. Persamaan yang keduanya adalah inverse of G-nya itu nanti dimasukin angka 3, kemudian hasilnya dimasukin ke F. Nah,
pelan-pelan guys ya. Jadi hasilnya ini saya dapetin min 2x min 3 per x min 1 ya. Nah ini didapat dari yang part sebelumnya tuh, part yang bagian A, 4A. Kalau kamu 4A itu salah, alhasil yang 4C ya kemungkinan pasti salah gitu ya. Jadi nggak akan dapat apa full score seperti itu ya. Jadi perlu ketelitian. Di sini nilai P-nya ini kamu ganti guys. Kamu substitusi. Sehingga nanti dapat adalah sebagai berikut. Dan di sini dapat nilai Q, saya dapetin 2, dan nilai P itu adalah negatif 4 ya guys ya. Oke guys, ya. Semoga bisa cukup jelas nih dan sampailah kita ke soal terakhir ya, ke soal nomor 4D. Nomor 4D itu kita butuh nilai P dan Q tadi guys. Jadi intinya inverse of G tadi yang dapat dari A dimasukin ke Fx, kurang lebih seperti ini jawabannya. Nah, karena gurunya nggak minta dalam format tertentu, di sini ya kita boleh stop sampai sini. Tapi kalau kamu mau lanjutin terus, mau lanjutin gimana lagi, ya itu misalkan kamu mau samain penyebutnya lagi, ya. Just for example, ya kamu mau nyamain begini, ya monggo silakan, boleh. Tapi yang penting hati-hati ya. Tapi karena formatnya nggak ditanya tuh kita nggak tahu mau sampai mana gitu loh. Ya, ini kan jadinya x min 1, 8x plus 12 tambah 2x min 2. Well, hasilnya di sini adalah 10x berapa nih? Plus 10 ya. Nah, kayak gini. Ini juga boleh guys. Ini hasilnya sama. Ya. Boleh yang kanan, boleh yang sebelah kiri. Rasanya boleh juga. Ya. Oke guys. Jadi demikianlah pembahasan untuk konten kali ini tentang functions and graph. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal kuis atau ujian di sekolah kalian. So please, once again, if you have anything to ask, just let me know in WA or you can try to ask in the comment section below. Thank you for watching and we'll see in the next video. Bye-bye.